Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fazira. Saya berasal dari Fakultas Syariah semester 7 HES. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik kehakiman. Baik, yang pertama itu ada kode etik kehakiman. Kode kehormatan hakim adalah segala sifat batinah dan sikap lahiriah yang wajib dimiliki oleh para hakim untuk menjamin tegaknya kewibawaan dan kehormatan hakim atau korps hakim. KKH ini diperlukan berkaitan dengan peranan hakim sebagai soko guru terakhir dari negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bangsa dan negara. Untuk jabatan hakim, kode etik hakim tersebut disebut kode kehormatan hakim. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu, kode kehormatan hakim memuat 3 jenis etika, yaitu yang pertama itu ada etika kedinasan pegawai negeri sipil. Yang kedua ada etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional dan penegak hukum. Yang ketiga itu ada etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat. Terus masuk yang kedua itu ada etika dalam melakukan tugas jabatan. Sebagai pejabat penegak hukum, hakim harus bersifat tegas dan disiplin, penuh pengabdian pada pekerjaan, bebas dari pengaruh siapapun, tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan, dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Terus tidak berjiwa mumpung, terus itu tidak menonjolkan kedudukan, menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan, dan berpegang teguh pada kode etik kehormatan hakim. Yang ketiga itu ada etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Sebagai pejabat penegak hukum, hakim harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku. Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati, dan tidak yang antipati pada pihak yang berperkara. Berdiri di atas semua pihak, kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang. Sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Memutuskan berdasarkan hati nurani. Terus itu sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang ketiga itu ada etika hubungan sesama rekan hakim. Sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, hakim harus memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan. Terus memiliki rasa setia kawan, tegang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan. Terus itu ada memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim. Terus itu yang keempat ada menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Terus yang kelima itu ada bersikap tegas, adil, dan tidak memihak. Terus yang ketujuh itu, yang keenam adalah memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya. Yang ketujuh itu ada memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan. Terus yang keempat itu adalah etika pengawasan terhadap hakim. Urusan kode kehormatan hakim tidak terdapat rumusan mengenai pengawasan dan sanksi. Berarti pengawasan dan sanksi hakim akibat pelanggaran kode kehormatan hakim dan pelanggaran undang-undang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Menurut ketentuan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung secara bersama-sama Menteri Kehakiman. Terus itu ada kekuasaan hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara.
modern. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, istilah mengenai kekuasaan kehakiman merupakan adaptasi dari bahasa Inggris yaitu judiciary power. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau judiciary merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya pemisah kekuasaan kehakiman baik di negara yang menganut tradisi civil law maupun common law, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial. Di Indonesia, struktur kehakiman diatur secara jelas dalam Undang-Undang 1945 pada bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Isi dari pasal tersebut sejalan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya penyelenggaraan peradilan yang mandiri dan merdeka dalam rangka penegak hukum dan keadilan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.